Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq keluar untuk berhijrah, ya kan, sembunyi-sembunyi malam berangkat dikejar-kejar orang Quraisy, ya, gitu. Jadi bahkan mengetahui waktu tidak itu, bahkan kita harus memahami konteks ayat, ya. Ini cerita tentang apa, ini konteksnya apa, ini. Ayat ini jelas tentang kisah di mana ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq berangkat berhijrah, ya. Lalu bersembunyi di gua Sur. Ya, ini disebutkan illa tansuruhu faqad nasrallahu id akhrajal ladzina kafaru tsaniyatna ini idhuma fil ghar. Ya, itu ketika jika kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya. Ada dua orang, ya, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua di berada dalam gua. Ya, yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika seseorang berkata kepada sahibnya, itu Rasulullah, kepada Abu Bakar, ya, kepada sahabat, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, ya. Fa anzala sakinatahu alaihi, ini poinnya di sini, ya. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Kepadanya ini alaihi. Ini kenapa saya buat wakaf di sini, ya. Itu sebenarnya karena ada perbedaan penafsiran, ya. Alaihi kepadanya ini apakah kepada Abu Bakar atau kepada Rasulullah? Ya, itu, ya. Jadi kalau kepada Rasulullah memang nggak boleh wakaf, ya, karena kalimat wa ayyadahu itu domirnya kepada Rasulullah. Jadi kalimat sebelumnya itu adalah nyambung dengan kalimat sesudahnya. Wa anzala sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Kalau diterjemahkan kepadanya dalam kurung Muhammad, ya, itu versi tafsir yang ditafsirkan alaihi itu, fa anzala sakinatahu alaihi itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Tapi yang jelas kalau mulai kalimat wa ayyadahu dan seterusnya itu jelas kepada Rasulullah SAW, ya. Itu wa ayyadahu bi junudin lam tarawha dan seterusnya. Makanya kalau yang alaihi diterjemahkan itu pada Rasulullah SAW, dia tidak boleh wakaf. Makanya di aslinya nggak ada wakaf, kan. Tapi kita tambahkan wakaf karena manhajnya Shu'aib ini, kalau ada beberapa pendapat kita pilih yang mudah, gitu, ya. Sepanjang ada sisi pembenarnya. Nah, kalau sisi pembenarnya di sini adalah karena yang dimaksud alaihi ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sehingga kalimat doa ayyadahu merupakan kalimat baru, ya, karena kepada Rasulullah. Yang pertama berbicara tentang Abu Bakar, yang kedua berbicara tentang Rasulullah SAW. Dan kenapa ini diterjemahkan Abu Bakar As-Siddiq? Ini sangat masuk akal karena dalam ayat ini jelas, ya, yang justru yang tidak tenang itu Abu Bakar. Rasulullah SAW yang menenangkan, la tahzan innallaha ma'ana. Yang gelisah Abu Bakar, kan. Kita kalau baca sirah, kan, ketika itu kan orang-orang Quraisy sudah berada di pintu gua, ya, kakinya udah kelihatan. Abu Bakar itu gelisah dan mengatakan kalau mereka menengok ke bawah pasti ketahuan nih, gitu, kan. Maka Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha, ini sababul nuzulnya begitu. Ketika Abu Bakar udah gelisah sekali, ya, karena orang-orang kafir udah di depan gua itu. Tapi memang ada laba-laba yang buat rumah itu, sarang itu, sehingga orang kafir orang-orang Quraisy waktu itu mengatakan, kayaknya nggak mungkin ini. Kalau seandainya ada orangnya pasti nggak ada di rumah ini. Kayaknya udah lama di rumah laba-laba, gitu, ya. Padahal itu baru dibuat oleh laba-laba di malam itu untuk menutup. Akhirnya mereka mengira memang nggak ada orang, ya. Tapi Abu Bakar udah khawatir, ketahuan, ya, kalau mereka coba nengok ke bawah aja ketahuan kita ini gelisah, kan. Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sehingga Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketenangan padanya. Kepada siapa? Abu Bakar, karena beliau yang gelisah. Rasulullah kan udah tenang nih, bahkan beliau yang menenangkan Abu Bakar. Nah, itu sisi yang cukup kuat penafsiran, ya, sisi penafsiran. Ini contoh pertimbangan dalam membuat wakaf, ya, ada tafsir.